bisa dibilang susah pastinya memilih film horor untuk film pertama saya untuk direct. Tapi karena horor sangat diminati, habis itu pas saya baca itu based on true story, saya ketika baca itu harus dirubah sih emang 70%, tapi saya sudah bisa menyimpulkan film itu akan gimana jadinya. Makanya saya menawarkan diri jadi director. Ini pertama kalinya di sutradara. Waktu awal itu jadinya produser, filmnya itu berbalas sejam. Sekarang itu jadi director pertama kali. Kesulitan apa sih Pak kalau bikin genrenya horor? Kesulitannya itu kompleks ya, banyak pastinya. Persiapannya lama, apalagi kita benar-benar ngerjain semuanya itu dari ujung-ujung. Ya post pro-nya juga lama, 7 bulan juga belum kelar-kelar. Jadi memang selelah itu sih, tapi karena suka pekerjaannya jadi menikmati. Baik, ini akhir memutuskan untuk di belakang layar sebagai sutradara dan director itu terjadi awalnya apa, memang sudah bosan di depan layar kah atau seperti apa sih? Sebenarnya pas ditawarin ke sini itu lebih ke menjadi pemain. Ya, waktu itu yang diperanin Arya Saloka. Cuman pas baca skenarionya saya tuh bisa dibilang susah pastinya memilih film horor untuk film pertama saya untuk direct. Tapi karena horor sangat diminati, habis itu pas saya baca itu based on true story, saya ketika baca itu harus dirubah sih emang 70%, tapi saya sudah bisa menyimpulkan film itu akan gimana jadinya. Makanya saya menawarkan diri jadi director. Saya direct ya, saya bilang mau atau enggak, karena kalau misalkan plot ini nggak bagus. Kalau mau saya mau, kalau enggak mungkin saya akan mundur, saya bilang. Dan akhirnya mereka setuju. Akhirnya saya buat. Artinya dari yang awal itu ada perubahan-perubahan dari pemain sendiri. Kayaknya semuanya sih, ya, jangan kita bicara cast ya, even juga kita bicara as a figuran, extras. Saya waktu itu castingnya di, saya lupa Surabaya atau enggak di mana ya, Jogja. Itu tuh kan melelahkan banget, satu-satu kita dengan sebanyak orang itu. Capek banget, karena kan kita nggak mau ada miss di satu peran pun saya nggak mau ada miss ya, karena kita basically juga pemain ya. Ya gimana caranya sih semuanya itu memang deliver apa rasanya, apa ini susah sih emang, butuh effort yang lumayan agak waktu sih sebenarnya, waktunya kebuang banyak. Kan ini pertama kali jadi sutradara, mungkin ada punya basic di bidang film ataupun kabayang kursus lagi atau seperti apa? Iya. Jadi saya itu pernah membuat iklan. Nah, dia itu Vita untuk Telkomsel. Habis itu saya membuat series. Dan dua-duanya saya tidak pakai storyboard sama juga skrip. Semua cuma di kepala. Dan untungnya krunya juga bagus-bagus. Ada Pak Ipung juga, ada Alan juga. Editornya juga saya mulai memilih editor mana, karena saya membuat film setelah ini. Semua yang jago-jago saya iniin. Susahnya chemistry. Yang kedua itu lebih ke arah ketika memang saya masuk di film, ternyata tidak bisa kita otodidak untuk ada di kepala kita doang, karena semua divisi itu ternyata berpatokan sama yang namanya skrip. Karena dia kan nyiapin artnya, nyiapin apa yang tertera di situ. Nah saya kesulitan di situ, ternyata saya harus ada satu pendamping saya yang bisa menginikan ke situ. Saya nggak bisa nulis, nggak bisa saya untuk ini, karena konsennya beda. Saya cuma bisa ngomong, ada yang nulisin, karena imajinasi beda, dan itu juga ada waktu-waktunya. Setelah 2 jam 3 jam pasti udah overload, nggak bisa dipaksain. Karena saya juga ngedit ya, pertama kan YouTube saya ngedit semua sendiri. Ketika kita udah mentok, nggak mungkin lah bisa ngedit. Sama seperti kita nulis atau nggak berimajinasi ya. Ya akhirnya ada satu orang ya, Ruben, yang bisa bantu saya. Ya akhirnya kita sulit banget. Baru ngerasain sih. Ngerasain lo mungkin syutingnya sendiri tadi di Malang. Oke, syutingnya itu sebenarnya hampir sebulan. Skenario itu perubahannya untuk Lembayung itu 6 bulan. 6 bulan, 1 bulan syuting, habis itu prepnya post pro-nya itu saya 7 bulan. Hampir sekarang masih susah banget. Menyenangkan. Di kampung masih fokus
sutradara lagi apa ini yang praktik kali nih karena usahanya itu yang menjadi pemain nyerah apa mungkin mau grow up lagi loh. Sebenarnya ketagihan malah sih, kebalikan ya, karena emang udah nggak tahu, saya baru 2 kali ngerasain kayak saya itu pas pertama masuk set, abis itu saya kayak ngerasain kayak anak kecil masuk ke Disneyland ya. Jadi saya 2 kali ngerasain. Pas saya pertama kali nonton basket di luar negeri NBA, saya bilang wah kayak anak kecil lah. Yang satu lagi pasti kemarin. Dan itu susah mencari bidang yang kita suka, yang kita kerjain tuh se-passionate itu. Beda dengan kita pemain. Beda banget karena kita kalau director itu semuanya itu arahannya harus as a director, semuanya kepala di director. Jadi kita bebas untuk kita menjadikan film ya, ini pasti 100% adalah pemikiran saya, nggak ada 1% pemikiran orang, semua totally di director. Jadi seneng aja punya kebebasan untuk seperti itu. Menjadi sutradara pertama kali ada pengalaman direndahkan sama orang lain nggak sih? Pastinya lah, dan menyenangkannya kan seperti itu. Salah persepsi orang itu sebenarnya menjadikan apa kata orang itu yang negatif malah jadi kelemahan. Nah, sebenarnya itu adalah yang bikin saya sekarang ya orang-orang seperti itulah. Kalau nggak ada mereka yang ada pujian terus, kita nggak akan maju. Cuman menyikapinya itu yang berbeda-beda orang. Ada yang kepikiran, ada yang klarifikasi, ada yang saya tuh jarang sekali untuk klarifikasi ya, kecuali masalah sudah terlalu besar. Nggak pernah saya. Makan maaf juga ketika ada kalian juga kadang-kadang saya tidak, ini bukannya nggak mau, saya tidak mau dilihat dari itunya mengenai saya. Makanya saya suka kadang-kadang menolak karena saya tahu arahan pertanyaan kalian kemana kadang-kadang. Tapi balik lagi tidak merendahkan atau enggak, bukannya saya tidak sopan, semuanya karena itu kok. Saya mau memang ada sesuatu dari saya itu yang bisa diningkan bukan itu. Dan balik lagi memang semuanya dari mereka-mereka yang apalagi dan mereka lah, jangan ini, bahkan pemain di lokasi aja underestimate saya. Ya iyalah pastilah, saya pun juga begitu ketika ada director baru. Nah, kita udah lama lah di situ. Sama lah, itu lumrah kok. Bukan suatu hal yang kok gitu sih dia. Oh, sempat mendengar ada. Dia pastilah, nggak mungkin nggak. Tapi kan kita tinggal bagaimana kita menjadikan dia blend. Cara bicara sama Arya beda dengan cara saya bicara sama Oka. Cara bicara sama Oka dan Arya beda sama Yasamin dan Tasya. Karena saya tuh sudah terbiasa untuk punya sirkulasi seperti ini. Orang-orang berbeda, kalian juga berbeda-beda semuanya. Menjadi satu itu kan susah. Harus ada kepala yang bisa gabungin. Saya paling jago kalau soal gini-gini adalah Wisnu Tama. Saya Bang, berbicara pemain nih kan ada Arya juga dari Yasamin. Apakah ketika lu tadi mengatakan berbeda nggak dari Arya dengan Yasamin? Apakah ketika lu dari Arya karena udah punya chemistry yang mungkin sebagai keluarga juga lebih gampang dibandingkan pemain yang lain atau gimana? plus minus. Kedekatan pasti ada gara-gara keluarga. Tapi kan semua aktor kayak punya ego sendiri-sendiri. Yang satu lebih gede, yang satu lebih mendengarkan, yang satu lebih detail, itu kan beda-beda. Kita nggak bisa bilangin ketika salah, bukan gitu. Dia pasti tersinggung. Tapi kita bilang tadi udah bagus, tidak coba sekali lagi yang ini ya, kalau misalnya gini. Penyampaian itu kan yang paling penting. Asal kita itu nggak menjatuhkannya itu susah. Kadang-kadang bahasa itu adalah marketing ya. Cara pengucapan itu marketing. Jadi buat saya, ya kalau saya tidak ada pengalaman seperti ini juga pasti akan kesulitan menghandle mereka semua. Dan juga saya nggak ada rasa saya untuk bisa dianggap sebagai director ya. Karena director itu bisa menjadi orang yang sombong banget. Karena dia setengah Tuhan. Iya, jadi tidak ada yang bisa ngalangin dia. Semuanya ikutin dia. Jadi bahayalah. Karena memang ternyata satu itu doang yang bikin begitu. Kalau dia nggak kuat-kuat, kalau saya nggak rasa. Karena saya sudah sering membuat sesuatu hal yang baru, nggak berhasil juga banyak. Jadi buat saya ada yang di situ bukan orang suruh melihat saya, gue director loh. Enggak lah, visinya udah beda. Udah nggak ke situ. Selain keluarga bang, mungkin memilih Arya sendiri karena apa? Banyak lah ya. Satu memang dia pastilah mainnya juga. Satu yang pasti saya harusnya adalah mainnya. Pasti, nggak mungkin enggak lah. Pemilihan karakter itu tidak sembarangan. Yang kedua pasti kita tidak mengkiri dia itu
di sinetron kemarin juga bagus banget, di Garis Kereta juga bagus. Pemilihan ini kayaknya sudah tahu kalian as a marketing kenapa saya milih Tasya sama Yasamin. Itu orang horor berarti dia. Kalau nomor kelas saya ngeliatnya di sini ada Oka sama Arya. Tapi orang pemilik yang cinta horor, gila di dua jadi gabung nih. Anan Jobling sesuatu hal yang fresh saya harus kasih di situ yang nggak pernah dilihat orang. Tapi saya harus dapetin market Malaysia juga karena nanti akan tayang di Malaysia. Saya pakai orang Malaysia. Kayaknya compile itu sih yang kadang-kadang nggak tahu dipunyain orang atau enggak ya. Cuman kalau saya udah kepikiran dari awal siapa yang saya mau taruh situ, gunanya buat apa, dan bagaimana mainnya, itu sudah compile di kepala saya dari awal. Lembayung itu cerita tentang apa sih Bang? Oke, Lembayung itu sebenarnya cerita tentang kejadian di rumah sakit, di klinik. Tapi kadang-kadang orang rumah sakit sama klinik suka agak sama ya. Klinik Lembayung. Jadi sebenarnya ceritanya yang sebenarnya adalah memang dia itu digangguin di rumah sakit. Hai sayang. Di rumah sakit. Tapi saya tidak mau sebatas kayak orang ngeliat, oh ini nanti digangguin. Nah, makanya kita itu ada banyak cerita yang saya masukin sana supaya sebagai penonton juga dia terhibur dengan filmnya. Tapi kita juga harus tidak bisa menyisikan apa kejadian sebenarnya di situ, dan orang ini nggak boleh jadi malah kok gue diginiin di film ini sih, karena kan dia yang merasakan. Sulit banget. Cuman saya harus bisa deliver itu buat dia sama buat penonton. Susah. Makanya selalu saya bilang yang paling susah itu buat biopic sebenarnya. Susah banget. Oke, menarik dari Lembayung sebenarnya lebih ke satu, semua orang suka film horor. Yang kedua, saya selalu bilang horor yang di sini itu beda. Saya nonton semua film horor Indonesia dan juga di luar. Kalau di luar saya nggak tahu semua atau enggak ya. Kayaknya Indonesia saya semua. Saya harus sudah tahu standarnya film horor kita ada di mana. Dan saya paling suka Pengabdi Setan. Buat saya standar itu penting ketika saya membuat, karena saya harus buat, pastinya kepala kita harus buat yang lebih bagus. Apalagi ketika standar itu ada, saya membuat lebih bagus. Saya harus nonton semuanya, dan susah sekali mencari horor drama. Saya belum menemukan yang nempel di saya, walaupun ada yang bagus ya, yang nempel enggak. Nah ini horor drama yang dibungkus juga sama thriller. Buat saya compile 3 jadi 1 itu sebenarnya suatu hal yang sangat sulit. Tapi nanti lihat sendiri aja. Saya nggak bisa bilang di sini bagus atau enggak, karena kan itu persepsi masing-masing. Cuman saya udah melihat ke semua orang, mereka semua bilang sangat bagus. Jadi buat saya, karena memang kita bikinnya lama banget, dan memang kita naruh hati kita di situ lah. Capek banget lah. Tapi ya begitulah. FGD aja ke semuanya, kayak ke kalian, ke kalian. Dan saya compile menjadi semuanya, komen apa-apa ini kita jadiin satu film itu. Ada yang kita nggak terima, ada yang terima. Kalau FGD ya satu jadi satu kan suatu hal yang melelahkan. Cuman saya mau semua pihak itu pas nonton bagus ya. Mungkin ini menarik, ada Kiano nih. Kiano jadi apa nih Bang? Mungkin kenapa milih? Ada namanya sendiri. Iya, kenapa milih anak sendiri nih, karena ya udahlah. Sebenarnya trademark untuk ketika saya buat film pertama, pengen ada satu kenangan. Iya, itu kan kenangan sebenarnya. Ada anak saya, ada Pak Udiga. Jadi buat saya satu kenangan yang tidak mungkin hilang, karena film itu abadi sampai selamanya. Iya. Jadi apa Bang Kiano? Iya. Jadi anak yang Ada deh, nonton aja nanti. Kakak Paula jadi apa berarti? Pak, jangan spoiler lah. Nggak boleh ya? jadi Bang Kiano. Kiano jadi anak setan. Hah? Really? Jadi anak setan. Jadi syuting sama Kiano di make up 2 jam. Nanti lihat aja. dengan Seru banget. Hah? rankingnya sendiri anak kecil main film. Iya. Seperti apa nih? Anak sendiri nih Bang arahnya. Kan sebenarnya dia nggak tahu acting, tapi saya selalu udah ngajarin dia itu acting ya, itu ini ya, bukan beneran ya. Tapi akhirnya dia itu selalu kan
dia susah ya karena dia harus keseharian ya kenal actingnya ini oh iya acting. Jadi dia harus pengertian dulu, habis itu dia ngelakuin. Dan emang selalu perhatian anak-anak kecil itu pasti didampingin orang tuanya, nggak mungkin nggak. Karena dia trigger pertama dia harus ngelakuin itu adalah melihat orang tuanya. Pasti orang tuanya depan kamera gini, ini ketawa dia. Memang itu triggernya. Tapi kalau yang bayi kecil itu saya kan udah lihat dulu ya, itu yang pinter, ekspresi dia ngebeo orang ngomong. Nah itu lumayan susah karena kan ekspresi sama beo kan itu harus ada ininya udah nyambung ya. Anak kecil itu saya hebat sih, kian aja nggak bisa. Iya, benar-benar harus di-triggernya sama sayanya di sana. Baik, ini kan punya background sebagai seorang pemain film juga gitu. Yang menarik ini gimana sih cara baik sebagai sutradara gitu, maksudnya para pemain-pemainnya supaya nyaman di syuting. Pastikan setiap sutradara punya itu masing-masing cara masing-masing. Iya. Apa sih yang membaik melakukan gitu? Apalagi kan di tengah pemain ini ada juga keluarga yang ikut main gitu. Cara membedakan Sebenarnya kayaknya yang udah ke spoiler semua ya. Lokasi syuting kita itu salah satu yang tidak pernah disentuh sama karena kan itu lama nggak dipakai ya. Setelah itu kita masuk malah jadi seperti kalau kata Erika Estrada itu bintang 5. Karena saya pemain sih, moodnya pemain harus dibangun ketika dia harus nyaman sama setnya. Karena di situ moodnya itu terbentuk, enggak yang duduk baik nyambung ini. Dan saya sulap semua barang-barang di sini saya bawa ke Jogja, nah pakai mobil. Dan ketika pemain datang, ya kaget lah. Ada video ini kita juga, semua kaget banget. Ini gini dong, syuting dong. Tapi balik lagi itu bukan gaya-gayaan, karena kita ngebangun mood dia untuk bermain bagus di filmnya. Lebih ke arah merekanya sih, tapi dari pengalaman saya sebagai pemain ya, bolong-bolongnya di mana, suka ada komplainnya di mana, saya isi semuanya karena saya pemain. Ini pertama kalinya main film bareng istri juga nggak sih? Kan saya nggak main, Iya, cuman saya nggak ngedirect. main. Iya, pertama kali. Dia pun juga jarang nih kayaknya. Dia jarang kok. Waktu dulu saya lupa judulnya sama apa gitu yang sama Rafi film kan. lebih ngedirectnya lebih ini kali ya, lebih halus atau gimana? Apa sama aja? Sama aja. Gitu ya. Sama aja. Malah dia kadang-kadang tegang, karena kan saya orang perfeksionis di tahu. Oh, Saya ngedelivery sama seperti pemain lain, tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan dia mungkin nervous sekali karena kan ya saya memang mau film saya bagus bukan karena dia istri saya, enggak, tapi lebih ke arah ya kita profesional untuk mau bagus karena dia minta, bukan ya saya ini mau dong satu peran apa ya kita bilang ya akhirnya ada satu peran itu kita kasih, oh Kak Paula yang dia minta. mungkin ada fun fact apa di lokasi syuting? Ada fun fact apa gitu hal Fun fact apaan? yang hal-hal yang mungkin Fun fact lucu gitu. Oh, kejadian lucu. Kejadian lucu itu seperti apa ya? Kejadian lucu itu apa ya? Kejadian serem ada nggak? Kejadian serem, kejadian lucu mah masa di tempat horor lucu? Kejadian menarik. lucu kayaknya nggak kepikiran sih. Paling cuma pas lagi syuting, pas lagi dia nyenderan si siapa tuh Erika Estrada di jatuh, cuman kan susah dijelasin di sini karena di kamera. Tapi kejadian serem karena tempatnya serem, kata si driver online-nya, ini mah angker nih kata dia. Mah, ya bener, ini angker banget. Cuman alhamdulillah di sana nggak ada yang berenang, cuman orang yang di situ yang pernah dijahilin. Kalau kita saya enggak. Kiano juga nggak kenal itu, mungkin Kiano kan anak kecil yang mungkin matanya lebih Enggak lah ini. Enggak. Tapi melibatkan warga sekitar itu pasti buat jaga-jaga lah. Karena tadi bisa dibilang tempatnya angker. Iya. Kayaknya sih kalau gitu-gitu lebih ke teknis orang unit ya. Saya kadang-kadang nggak tahu soal gitu-gitu. Yang pasti saya bawa tukang pijit dari sini. Emang seneng aja dipijit dan buat mereka semua juga. Bang, yang unik adalah ketika lo mencari penyanyi dari soundtrack Mbak Bayu itu kan Mbak Ti kalau nggak salah Ya. 90 tahun. Ceritanya Iya. gimana sih?
Jadi memang sebenarnya saya lagi milih ya, lagi milih banget untuk yang jadi penyanyi siapa ya. Sampai saya tuh nanya di medsos ya, siapa ya. Cuma nggak sengaja pas kita lagi ini ada dia lagi nyanyi. Suaranya lah saya bukannya ya satu pasti kita mau beda dari yang lain. Yang kedua ya pastinya kita mikir pas atau enggak, bagus atau enggak. Dan suaranya itu kan keroncong ya, dan horor banget. Akhirnya saya yang beraniin untuk nanya ke dia mau atau enggak, dan dia mau. Akhirnya saya ke rumahnya. 90 tahun loh itu. Jadi buat saya ya kita kan sebagai manusia ya cuma bisa gimana caranya kita punya manfaat orang banyak. Misalkan dia ada sesuatu hal dari dia 90 tahun loh, abadi gitu ya. Anaknya pun juga sampai sekarang juga makasih terus ya, karena itu kan abadi suaranya. Itu yang main gitar apa? Anaknya cucunya dia benar-benar pak aku jadi setan nih pak katanya. Iya, makanya harus nonton ya. Keanu jadi setan keren banget. Hah? Kenapa? Enggak lah, kan bilang ini acting doang kok jadi anak setan. Oh iya, emang setan ada anaknya pak? Enggak ada, kan film doang. Makanya pasti kalian pernah, saya aja tuh mau ngeliatin ke semuanya. Keanu jadi anak setan keren banget. Penyanyi yang dari Bang itu penyanyi dia yang nyanyiin sekaligus nyiptain atau emang sudah ada pembukaannya nih? Enggak dong, kan kita pakai lagu orang. Oh itu loh. Lagu orang, Sabda Alam. Ceritain yang utama nih Ismail Marzuki ya? Oh, Ismail Marzuki. Sama yang mana? Jadi sebenarnya saya itu kan lama sayang. Wih. Belum sayang, masih ini nanti berisik. Abis ini ya. Abis ini ya. Wah, 5 menit, 5 menit. Enggak, sini. Kalau mau sini sama papa. Di mana dia? Oke. Sebenarnya saya setelah dari situ saya baru tahu Sabda Alam itu penyanyi yang nyanyiin yang menciptakan itu adalah Ismail Marzuki. Akhirnya saya ke sana, saya nyuwun lah, boleh nggak? Dan yang paling miris sebenarnya kehidupannya. Itu kan seorang legenda ya. Kayaknya semua orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang nggak tahu lagu dia. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan royalti di Indonesia. Cuman ya, saya cuma bisa bilang mudah-mudahan ada orang yang mikirin dia. Dan kebetulan kalau di situ dan cita-cita dia itu sebenarnya mau pengen rumah. Saya dalam hati saya langsung saya bilang, insya Allah ya mudah-mudahan, doa juga ya, mudah-mudahan kalau memang notabene ini diminati banyak orang, kita nggak bilang ini berapa juta atau nggak apa, saya nggak mau itu nanti malah jadi kayak cuman jadi kayak bahan buat saya dapetin itu, saya nggak mau. Insya Allah mudah-mudahan ini diminati banyak orang. Pengennya kita beliin ya, pengennya, karena saya udah nelfon sebenarnya. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan niat itu memang terbayar. Saya ya apa yang kita bisa lakuin sih kalau misalnya ya begitu-gitu doang sebenarnya. Gak ada lagi kecuali emang kita ya biarkan kita yang mewakili mereka lah. Cuman balik lagi ya susah atau enggak ya punya sifat itu, keluar sendiri mau gimana. Kenapa Bang? Rumah dia yang minta apa kan emang ini lanjut sih? Dia bilang cita-cita dia itu pengen banget punya rumah ini. Dia dari dulu tinggal di situ udah 20-an tahun. Misalnya berapa rumahnya? Itu yang saya lupa. Di daerah mana ya? Lupa ya nih. Di mana ya berarti? Jauh, lumayan jauh. Bukan di jalan. Kayak Bintara dan lain sana kayak gitu-gitu loh. Enggak, di Jakarta. Ya? Tangerang. Enggak tahu saya. Enggak tahu. Iya. Enggak tahu. Enggak tahu saya. Kondisinya gimana? Kondisinya nggak aman, nggak apa-apa. Cuman kan kita melihat itu kan legenda musik. Yang kalau kita bicara Amerika masih orang kaya banget, karena dipakai terus. Siapa namanya? Mbak Rahmi, Ibu Rahmi. Sampai sekarang pun dia masih kadang-kadang minta tolong. Mas Tapi saya sehat, mau umur sehat. umurnya kira Nah saya nggak nanya. Cuma dia sayang, jangan main dulu sayang. Nanti ya sayang papa. Makasih. Iya, belum tahu. Cuman yang miris ya keadaannya. Sampai sekarang pun kita masih kontakan. Dia minta tolong. Ya kalau saya sih selagi wajar dan selagi bisa ya kenapa enggak. Cuman kalaupun keseringan kita juga harus sebagai manusia menegur. Cuma sampai sekarang saya masih ya nggak tahu ya. Itu kan kalau ngasih hati yang ngomong ya, nggak bisa
paksain, kalau enggak pasti bilang enggak, kalau iya bilang iya, nggak ada rumusan itu gitu. Kemarin ini menarik dan mungkin ada emes sedikit dengan kejadian lagi bilang tidak sedap gitu loh mungkin, tapi akhirnya menciptakan sebuah karya di tengah kemarin itu dan segala macamnya. Seperti apa sih Bang Bara? Kalau saya sih kayak gitu-gitu mah lebih ke arah saya memang dari awal kan memang mau buat film ini, nggak dikasang pautin sama kayak begitu. Dan bukti juga saya nggak apa-apa sampai sekarang. Jadi lebih ke arah memang ini kan karya, nggak bisa disangkut pautin kayak begitu. Oke. Dikit Bang, kemarin mobil kenapa? Gimana? Seputar film juga aja. Iya. Thank you loh. Udah. Makasih banyak. Ya. Audio